Oke guys, kali ini kita akan masuk ke dalam rumah adat Sumba di Waingapu guys ya. Jadi langsung kita akan masuk ke dalam ke rumah adat Sumba. Ini ruang tamu ya. Ini ruang tamu tempat melakukan ritual. Jadi pun sekali ini ruang tamu, di sini juga adalah tempat istirahat. Biasanya ritualnya akan dilakukan di sini. Di bagian bawah. Ya, di sini. Peserta yang keluarga yang hadir akan ada di sini, semua sisi ini. Lalu biasanya ini akan dibuka ketika ada ritual. Dan rumah-rumah yang masih melakukan ritual kita bisa mengetahui dari ini. Ada Ketika lubang. melakukan ritual, jalan utama makanan lewat itu bukan lewat pintu utamanya lewat sini. Jadi akan disodorkan makanan yang dipersembahkan, yang diritualkan semua yang utama bahkan kepada yang gaib, dan nanti dipersembahkan di sini. Dan di atas sana ada ruangan, ada tempat sirip pinang, itu tetap diletakkan di situ dan tetap dikasih sirip pinang setiap hari. Artinya kaum Marapu percaya kepada yang gaib, walaupun tidak kelihatan dia tetap ada, walaupun tidak disapa dia tetap disiapkan sirip pinang bentuk salam. Jadi ini nanti akan dibuka. Ini untuk tamu undangan, makanannya akan lewat sini. Namun untuk semua yang menjadi media ritual itu akan keluar dari sini. Dan juru bicara atau ratu akan teriaknya juga dari sini. Jadi semuanya wajib lewat sini. Jadi kita bisa menandai rumah itu masih dijadikan rumah utama untuk ritual lewat ini dan itu. Ketika sudah tidak ada ini atau tidak ada itu, berarti ritualnya sudah tidak dijalankan. Dan yang utama ini diukir. Jadi rumah itu memang dipercaya punya jiwa, dimana tiang-tiang ini adalah tulang dan tali-tali ini adalah urat, lalu ilalang ini adalah rambut. Jadi untuk membuat ini tetap kokoh ada tiang utama 4. Nah, tiang utama 4 ini adalah 4 simbol dari keluarga. Ini simbol yang pertama adalah simbol dari leluhur, itu yang sebelah kanan. Nanti yang sebelah kiri sana adalah simbol dari orang tua, sebelah belakang simbol dari anak, dan yang sebelah kanan belakang itu adalah simbol dari generasi yang akan datang. Jadi tetap percaya bahwa hal-hal ini akan tetap mendukung. Jadi semua harus bisa bekerja sama untuk tetap menopang menara dan tetap berdiri. Jadi kalau salah satunya pincang atau salah satunya kehilangan peran, dia akan tumbang. Itulah simbol dari keluarga. Jadi itu kenapa kita lihat ada 2 menara. Di menara tadi ada 2 patung yang saling membelakangi. Itu adalah simbol dari keluarga yang walaupun tanpa saling melihat, tanpa saling memandang, tetap saling percaya bahwa arahnya akan menuju ke tujuan yang sama. Itu simbolnya. Mari kita bisa Mama, nah enggak lagi. Mainkan. Hati-hati jangan sampai ke kakinya. Dapur utama yang masih tetap digunakan sehari-hari. Kami tidak membangun rumah dapur sendiri atau di bagian sisi yang lain secara tradisi. Ini adalah center. Kami tetap menggunakan ini untuk tetap mengasapi dan memberikan penerangan ke semua ruangan. Harusnya tidak ada sekat, karena untuk keperluan ritual baru dibuka dikeluarkan sekat. Lalu ini juga harusnya secara tradisi tidak ada, karena kebutuhan keluarga hanya boleh ada 1 kamar private, hanya boleh untuk orang tua. Sisanya anak perempuan akan tidur di sisi dari ruangan keluarga, anak laki-laki akan tidur di ruangan tamu.
ini adalah tempat menyimpan makanan semacam lemari buffet. Jadi makanan yang udah masak biasanya akan digantung atau ditaruh di atas. Yang bawahnya biasanya untuk daging asap akan digantung di sini. Asin buruan atau asin daging apapun akan digantung di sini. Jadi proses pengasapannya akan berlangsung setiap kali masak. Begitu juga dengan rumah, ini akan jadi awet ramuannya karena setiap hari diasap. Dan ini adalah simbol dari jantung, tempat menyimpan makanan untuk setiap hari. Jadi jantung ini harus tetap bekerja dengan ini. Jadi yang menghidupi rumah ini adalah ini. Jadi simbolnya dia berbagi kehidupan. Kita mengambil makan dari sini setelah dimasak, artinya ini memberikan kehidupan. Jadi saling support. Dan di atas loteng itu untuk menyimpan jagung ataupun padi yang untuk dikonsumsi hari-hari, itu akan ada di bagian bawah. Begitu juga di sini, karena jangan terkena asap, itu keringnya cepat. Namun kalau untuk yang dijadikan benih akan taruh lagi ke lapisan yang kedua atasnya, karena nggak boleh terlalu kering. Nah itulah kenapa menara ini. Terus yang paling atas adalah media-media ritual yang itu akan ada paling puncak, dan yang hanya boleh mengakses itu orang yang menjadi pilihan ketika ada ritual. Diritualkan dulu baru boleh. Dalam ritual ketika nggak boleh berarti nggak bisa, harus ganti orang sesuai yang dibutuhkan. Ini gambaran full yang kita bisa lihat di rumah asli, di rumah tradisional Sumba dalam keseharian. Jadi ini mama sama papa tinggal di sini, yang bertanggung jawab penuh atas rumah utama keluarga suku di sini. Rumah utama keluarga suku yang ada di Kampung Raja ini. Jadi anggotanya mama ini ada 1000-an lebih, Mas. Wih, luar biasa. Jadi bukan cuma mama dan ini, tapi ketika ada ritual kita akan tahu sesungguhnya keluarga mama itu siapa-siapa. Karena semua pasti akan ngumpul di sini. Ketika